Saya ini orang yang mungkin sudah beberapa kali ya, berbicara mengenai kemungkinan Jokowi 3 periode dan dengan ini saya katakan, saya proklamirkan saya adalah eksponen, apa namanya, 3 periode, begitu. Ya walaupun sudah ditolak ya nggak apa-apa, namanya kan Iya iya pikiran, iya. ide, Iya. gagasan. Sebetulnya buat saya bukan Jokowi 3 periode, sebetulnya saya membayangkan dan mengantisipasi bahwa pemilu 2024 itu nanti eh, calon presidennya itu berpasangan ya, Jokowi dengan Prabowo. Jadi tepatnya sebetulnya bukan Jokowi 3 periode, tapi Jokowi Prabowo 2024. Itu tagline saya. Ya, saya proklamirkan nih, Jokowi Prabowo 2024 begitu. Nah, kenapa Jokowi Prabowo 2024? Karena buat saya, yang saya paling khawatirkan dan paling takutkan sekarang ini adalah fenomena polarisasi. Satya ya, polarisasi politik yang sangat keras, yang semakin hari semakin keras ya, sebagaimana kita alami dalam pemilu 2014, Pilkada Jakarta 2017, dan pemilu presiden 2019. Dan kita menyaksikan fenomena yang kurang lebih sama ya di belahan-belahan dunia yang lain, wabil khususon begitu ya, karena saya kayak Pak Amin Rais ini banyak bahasa Arabnya begitu. Di Pilpres Amerika Serikat 2020 begitu. Nah, Amerika yang demokrasinya sudah begitu lama, negaranya sudah begitu lama, negara maju, superpower, masyarakatnya sudah begitu tinggi pendidikannya, bisa sedemikian terbelah ya oleh fenomena polarisasi politik yang sebetulnya terjadi secara global dan juga terjadi di Indonesia begitu. Nah, polarisasi politik tersebut ya di era ya sekarang ini akan punya peluang untuk semakin kuat begitu ya di pemilu 2024 karena kita ya hidup di dunia digital ya. Sekarang manusia itu kalau istilah saya itu hidup di dua dunia. Kita ini sudah jadi apa ya, amfibi atau ya makhluk dua dunia lah. Pertama dunia nyata gitu, yang kedua dunia maya. Gitu. Sekarang kita kan sedang dunia maya, ya kan? Kita kan sedang Zoom begitu ya. Polarisasi ini sesuatu yang inherent ya, dan levelnya itu semakin semakin buruk ya dibandingkan dengan katakanlah dulu ya. Karena apa? Karena dulu ya Pilpres misalnya zaman SBY begitu ya. Perkembangan medsos belum seperti sekarang ini. Lalu kemudian pembelahan-pembelahan geopolitik, lalu kemudian isu-isu imigran, isu-isu identitas begitu ya, yang terjadi di seluruh dunia ya, di Eropa ya, kemudian di Amerika itu belum seperti sekarang ini tatarannya. Kalau kita pakai istilahnya Samuel Huntington, inilah era di mana yang namanya terjadi clash of civilization begitu. Nah, pertempuran masalah di luar negeri, kemudian perkembangan katakanlah politik ya, kemudian sosial di dalam negeri ya, kemudian juga ya tadi ya media sosial 2024 itu akan sangat keras begitu ya. Nah, dan karena itu kalau Jokowi Prabowo, dua tokoh yang merepresentasikan Indonesia dalam dua pertarungan tersebut itu bergabung ya, dan mereka sudah bergabung sekarang ini, jadi tinggal dilanjutkan saja. Hemat saya potensi polarisasi di 2024 itu akan sangat minimal gitu. Karena apa? Karena ya satu dua-duanya memang kan mewakili katakanlah dua makhluk yang lahir gara-gara polarisasi itu, yaitu cebong dan kampret begitu, bersatu mereka. Kemudian saya melihat kalau kemudian Jokowi dan Prabowo itu bersatu,
maka kemudian 2024 itu nanti pilpres itu cuma satu pasang. Saya membuat kalkulasi nanti pilpresnya satu pasang begitu. Karena katakanlah koalisi pemerintahan nanti sepakat gitu ya, misalnya sepakat mengajukan pasangan Jokowi Prabowo, maka nanti itu di luar ya katakanlah itu PKS dengan Demokrat itu tidak sampai 20%, padahal syarat pengajuan calon presiden itu adalah 20% begitu. Jadi nanti Jokowi Prabowo 2024 itu akan berhadapan dengan kotak kosong begitu. Ya bukan tidak ada dinamika ya, pasti ada dinamika, tapi saya yakin bahwa dinamika dengan kotak kosong itu karena dia bukan orang ya, dia kotak, maka kemudian pasti tensinya akan jauh lebih rendah dibandingkan kalau itu orang. Begitu. Jadi sebetulnya bukan Jokowi 3 periode, tapi Jokowi Prabowo 2024. Menurut saya masalah polarisasi ini adalah masalah fundamental ya. Ini bicara soal eksistensi bangsa dan negara dan punya efek yang juga sangat panjang. Begitu. Jadi cara melihatnya adalah dengan melihat persoalannya. Seperti saya katakan tadi ya, persoalan kita sebagai bangsa pada hari ini dan tidak khas Indonesia tapi juga negara lain adalah polarisasi. Walaupun di Indonesia mungkin polarisasi itu potensinya lebih dalam ya, lebih sensitif karena memang bangsa ini ketika didirikan dulu ya, ketika masih dikonsep memang kan ada kelompok-kelompok ide dan kelompok-kelompok politik dan pemikiran-pemikiran kira-kira begitu. Di mana pembelahan-pembelahan yang terjadi pada level masyarakat sekarang ini ya, itu sebetulnya sudah ada basisnya, akarnya, dan memunculkan tokoh-tokoh yang mengartikulasikan perbedaan tersebut, begitu. Nah, sekali lagi menurut saya tantangannya sekarang menjadi besar karena kita hidup di dunia digital dengan adanya algoritma biner yang membuat kita itu kemudian semacam terbangun tabir ya, yang membuat kita itu pada akhirnya ya polarisasi itu makin dalam begitu, makin luas gitu. Dan ini bisa menunggu waktu saja bahwa konflik yang ada di media sosial gitu ya, yang ya kita rasakan sudah begitu panas 2014, 2017, 2019, itu punya risiko untuk tumpah menjadi konflik fisik begitu. Ya sebagaimana kita lihat misalnya di Amerika Serikat kan itu sudah menuju konflik fisik begitu. Dan pilpres kita sendiri sebetulnya 2014 itu hampir ada gerakan massa untuk menggagalkan pelantikan Pak Jokowi begitu. Tapi kan Pak Prabowo, Pak Hatta datang ke sidang umum MPR, akhirnya kemudian kan tidak jadi gitu, tidak terjadi konflik ya, tidak terjadi benturan massa gitu. 2017 di Jakarta kita melihat bahkan mohon maaf ya nggak tahu siapa pelakunya, itu isunya sudah sangat sensitif. Misalnya ada masjid atau musola yang dikasih coretan-coretan begitu. Nah kita masyarakat yang punya pengalaman ya bahwa masalah isu agama, isu sentimen itu bisa bikin orang mati begitu ya, di kasus di Kalimantan, kasus di Maluku dan seterusnya. Jadi menurut saya melihat dalamnya permasalahan ya kemudian luasnya dampak begitu ya, ya yang namanya amandemen itu ya perlu dilakukan begitu. Mungkin kelihatannya dalam jangka pendek adalah menyatukan Jokowi dengan Prabowo, tapi hemat saya ketika duanya bersatu, maka kemudian potensi kelompok-kelompok yang ingin membelah itu kemudian hilang kesempatannya, ya paling tidak dalam waktu 5 tahun ke depan bangsa ini bisa berbenah gitu, bisa berkonsentrasi untuk ya untuk mengantisipasi selain membangun ya dengan lebih lancar, kemudian bisa ya katakanlah meletakkan pondasi, merekatkan kembali pondasi dan mencari solusi terhadap polarisasi yang sudah begitu dalam ya. Yang paling tidak begini deh, paling tidak 2024 itu jangan sampai kita menjadi Suriah atau menjadi Amerika seperti 2020.